Kelompok 9 akan menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu monitoring, yaitu suatu kegiatan mengamati secara sesama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kondisi tertentu. Yang kedua yaitu evaluasi. Di sini yaitu pengukuran atau penilaian terhadap program pemerintah yang terfokus pada ranah pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan, yaitu merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Negara seharusnya bertanggung jawab secara orisinil dan bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu problem evaluasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, apabila tujuan kebijakan tidak jelas, ketidakjelasan dapat disebabkan oleh adanya kompromi yang dilaksanakan yang terjadi pada langkah pertama pembuatan kebijakan. Yang kedua, cepatnya perkembangan masyarakat. Yang ketiga, ketidakjelasan masalah. Hal ini berkaitan dengan sumber dan gejala masalah di mana beberapa pihak mengasumsikan sumber dan gejala masalah sesuai dengan pandangannya. Selanjutnya itu adanya hubungan masalah satu dengan yang lainnya yang membutuhkan pemecahan yang sama. Selanjutnya itu karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, tidak bebas nilai adalah bahwa evaluasi kebijakan senantiasa menentukan harga dan nilai suatu kebijakan. Yang kedua, berorientasi pada masalah, yaitu evaluasi kebijakan harus diaksentuasikan kepada masalah yang pernah dirumuskan atau diformalisasikan. Selanjutnya itu berorientasi pada masa lalu dan kini. Orientasi pada masa lalu menunjukkan dengan jelas bahwa yang dievaluasi adalah sesuatu yang telah terjadi. Dan berorientasi pada masa kini juga menunjukkan dengan jelas bahwa yang kini dilaksanakan senantiasa diperhatikan bahkan menjadi pusat perhatian. Selanjutnya itu berorientasi kepada dampak. Evaluasi harus mengetahui apakah dampak yang ditemukan tersebut sesuai dengan diharapkan atau tidak. Jadi selanjutnya itu faktor evaluasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, tanpa evaluasi kita tidak bisa mengetahui seberapa keberhasilan siswa, dan tanpa evaluasi pula kita tidak akan ada perubahan menjadi lebih baik. Yang kedua itu masih adanya ketidakmerataan pendidikan antar masing-masing provinsi. Yang ketiga, upaya peningkatan kualitas pendidikan memerlukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran karena muara dari berbagai program pendidikan adalah pada terlaksananya program pelajaran yang berkualitas. Yang keempat yaitu upaya peningkatan pembelajaran memerlukan informasi hasil evaluasi terhadap
kualitas pembelajaran sebelumnya.